Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala minas samaa'i ma'an wa akhraja minas thamarati rizqan. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wa hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan. Al-ayah sallallahu alaihi. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini mendung, mungkin sebentar lagi hujan. Kita diberi izin oleh Allah untuk melangkahkan kaki menghadiri sesi sholat Jumat ini dalam rangka melakukan pembinaan diri dan juga pembinaan umat secara mingguan. Mudah-mudahan kalau selama minggu yang lalu kita melakukan deviasi dan deformasi terhadap jalan Allah, kita dikembalikan dalam minggu yang ke depan. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang kembali kepada Islam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Izinkan saya untuk memberi nasihat kepada saya sendiri dan panjenengan sedaya bahwa iman yang sudah kita nyatakan dalam syahadat dan sebagainya itu menuntut tindakan yang memiliki satu konsekuensi. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sungguh Allah telah membeli dari orang beriman itu diri dan harta mereka dengan imbalan al-jannah. Iman menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah mencakup tidak hanya soal keyakinan dan kepercayaan yang ada dalam hati, tapi juga mencakup ucapan-ucapan dan perbuatan. Al-imanu aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu adalah ikatan di dalam hati yang meledak dalam ucapan dan berbuah dalam tindakan. Barangkali keyakinan dan kepercayaan itu unsur yang penting, tapi bukan satu-satunya di dalam iman. Ada dua unsur lain. Bahkan di dalam surat yang lain Allah berfirman bahwa iman itu lebih dekat kepada cinta daripada sekedar keyakinan. Waladina amanu asaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu sangat cinta. Jadi kalau kita jatuh cinta pada seseorang atau pada sesuatu, maka sesuatu tadi menjadi tak tertambat, hati kita selalu tertambat padanya. Kemudian kalau kita bertutur kata, selalu menyebut namanya. Dan kita membuktikan cinta itu dengan perbuatan. Bukan omon-omon, tapi dengan perbuatan. Itu kira-kira ruang lingkup iman
dan bagaimana iman itu lebih dekat pada cinta daripada sekedar kepercayaan. Walaupun kepercayaan itu penting, tapi dia bukan unsur satu-satunya di dalam iman. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Iman memiliki harga. Tadi sudah saya sebut, harganya adalah diri dan harta. Dan dia memiliki nilai. Nilai itu kalau kita beriman, kita akan mengalami transformasi dari kehidupan yang gelap kepada kehidupan yang terang. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur waladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah adalah pemimpin orang-orang yang beriman yang mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Dan orang-orang kafir itu menjadikan Taghut sebagai pemimpin-pemimpin mereka. Ulaika ashabun nar. Mereka akan dikeluarkan dari cahaya kepada kegelapan dan mereka akan masuk dalam kehidupan bagian neraka dan mereka kekal di dalam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Bagaimana kita membayar iman kita ini? Kita membayar iman kita ini dengan Islam. Islam itu satu tatanan kehidupan yang lengkap, yang telah diserukan kepada kita dalam rangka bertakwa, dan kemudian kita berharap untuk mengakhiri hidup kita dalam keadaan muslim, sebagai muslim. Tadi dalam pembukaan selalu dikatakan oleh khatib, seruan untuk bertakwa, dan kita janganlah mati mengakhiri hidup kita ini kecuali sebagai muslim. Jadi itu adalah, jadi kalau kita memiliki harta, kita memiliki diri dan badan ini, seharusnya itu kita belanjakan sesuai syariat Islam. Kalau sudah waktunya menikah, ya menikah. Ya, jangan kumpul kebo. Karena menikah ini adalah sunnah Rasul, dan saya melihat dengan data-data yang saya punya, kecenderungan kumpul kebo itu makin banyak. Kalau anak muda yang sudah waktunya menikah tidak menikah, dia akan mulai bertingkah aneh-aneh, saya berani. Dan itu bisa membahayakan imannya. Menikah sebagai sunnah Rasul itu salah satu ajaran Islam yang penting. Bahkan kalau kita melaksanakan pernikahan, itu kita sudah melakukan separuh Islam. Melalui mimbar ini saya menganjurkan kepada panjenengan sedaya, terutama anak-anak muda yang apalagi sudah bekerja, untuk menyegerakan menikah. Karena ini satu sunnah yang baik. Kalau sesuatu yang baik tidak boleh kita tunda-tunda dengan banyak alasan. Alasan biaya ke, alasan macam-macam. Biasanya kalau cari alasan pasti ketemu alasannya. Saya jamin ketemu. Tapi kalau kita melaksanakan pernikahan itu sebagai bagian dari Islam kita, bagaimana kita membayar iman kita itu, maka seharusnya itu menjadi mudah, dan mudah-mudahan Allah memberi berkah pada pernikahan itu pada kedua mempelai. Hadirin sidang Jumat, Islam dikatakan oleh Allah sebagai agama yang sudah sempurna. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini akmaltu, kami sempurnakan bagimu satu agama, dan kami rela Islam menjadi gaya hidup. Di surat yang lain Allah berfirman dan mengingatkan kepada kita,
Wa may yabtaghi ghaira islami dinan falayyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa membelanjakan hidupnya tidak dengan cara Islam, dia akan berakhir bangkrut, rugi. Sejarah telah membuktikan dan kita bisa tengok hari ini bagaimana peradaban itu hancur karena meninggalkan Islam. Bahkan umat Islam sendiri kadang-kadang ragu ya melaksanakan Islam. Kelihatannya ada cara-cara lain yang lebih baik dari Islam ya. Lalu bereksperimen dengan itu, insya Allah dia akan merugi. Oleh karena itu melalui mimbar ini saya menyuruhkan pada panjenengan dan saya sendiri untuk berusaha melaksanakan Islam itu dengan sepenuh-penuhnya. Akan banyak tantangan karena sesuatu yang penting itu sulit. Yang gampang itu biasanya nggak penting. Dan dalam melaksanakan Islam itu kita mendapatkan ujian. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus wa thamarat. Dan kami akan uji kalian dengan sedikit rasa takut, wal ju', lapar, wa naqsi minal amwal, sedikit harta, wal anfus, sedikit teman, wa thamarat, sedikit buah-buahan. Wa basyiris sabirin, tapi berikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salatu min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang sabar itu kalau mendapatkan ujian iman, dia akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kami telah beriman sebelumnya dan kami akan tetap beriman apapun yang terjadi. Kita akan kembali menjadi orang-orang yang muslim apapun godaannya ya, jadi memang begitu kehidupan kita itu boten-boten sing gratisan, boten-boten gitu. Kabeh menika kudu tuku dol tinuku urip menika nggih. Enggak ada yang gratis. Orang-orang kafir juga bayar kok. Bayar dengan harta dan diri mereka. Dengan hidup kafir itu mereka juga bayar diri dengan harta. Nah kita sebagai orang beriman membayarnya dengan Islam. Mudah-mudahan dengan ini kita mendapatkan rahmat karena memang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sungguh aku tidak mengutus kaum Muhammad dengan Islam kecuali menjadikannya sebagai rahmat. Tidak hanya bagi manusia tapi juga bagi alam semesta. Jadi kita lihat bangsa-bangsa yang tidak menggunakan Islam dalam pengelolaan sumber dayanya akan hancur-hancuran, rugi serugi-ruginya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari musibah itu dan dalam menghadapi cobaan iman itu kita bersabar ya, sehingga kita mendapatkan rahmat dan selamat tadi di dalam surat Al-Baqarah tadi. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam perspektif itulah mari kita melihat Islam itu sebagai bagian kehidupan sehari-hari yang membuat hidup kita itu lebih bermakna, lebih memiliki tujuan yang jelas. Tidak sekedar melihatnya sebagai persoalan fikih saja ya, tapi ada persoalan bagaimana kita mengelola hidup kita sebagai pribadi, sebagai keluarga dan sebagai masyarakat. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahi wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita akhiri khutbah kedua ini dengan berdoa bersama-sama, dengan harapan kita sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai masyarakat senantiasa membina diri dengan ilmu, dengan berlatih secara fisik dan mental melalui puasa sebagai bagian penting ajaran Islam, sehingga kita bisa melampaui berbagai macam ujian iman ini, dan kemudian kita bisa mengakhiri hidup kita sebagai muslim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa 'allamtana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Hab lana minas shalihin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa thawaban mubarak. Nas'aluka sihhatan wa afiyah. Nas'aluka uswatan wa hayatan thayyibah. Rabbana innaka as-sami'ul 'alim. Tub 'alaina ya tawwabur rahim. Rabbana uzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.